Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas pelajaran Qawaid Fiqhiyah. Silakan dibuka semua bukunya. Udah? Halaman berapa kita? 30. Ya, silahkan buka halaman 30. Kita udah sampai kaidah ke berapa? Dia buka semua bukunya, silakan dibuka. Halaman 30. Kita udah berapa penemuan dari awal ini, semester ini? 3. Dari awal. Fullnya bukan ketemunya. Udah 2 bulan belum? Belum 2 bulan? Sebulan ya. Sebulan lebih kayaknya. Hah? Iya. 6 kali? Iya. Buka halaman 30. Baca, siapa yang membaca sini kaidah ke berapa? Kaidah ke-12. Ya, oke, tafadhol. Fakullu nahi ada binawat. Zawad. Awis syuruti mufsida sayati. Ya, sayati. Ya. Lihat, ini adalah kaidah yang menjelaskan kaidah sebelumnya. Apa kaidah sebelumnya? Kaidah ke-11. Manuhiya anhu minat ta'abbud au ghairihi ufsida la taraddud. Coba tutupin sini. Yaitu kaidah sebelumnya adalah apa yang dilarang dari peribadatan atau muamalah, jika dia terlarang maka akadnya itu fasad, ya, fasad. Misalkan di dalam muamalah jual beli tapi nggak diketahui barangnya, maka itu dia jual belinya tidak sah. Paham? Kenapa? Karena syaratnya harus diketahui. Paham? Nah, dan itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, sekarang disebutkan fakullu nahi, setiap larangan, ya, setiap larangan Rasulullah yang ada, yang kembali. Ada itu artinya kembali. Ya. Yang kembali lizawat, yang kembali kepada zat. Maksudnya zat ibadah atau zat muamalah atau zat akad tersebut, atau dia bukan kembali ke zat, akan tetapi kembali ke syurut, ya, ke syaratnya. Karena setiap ibadah atau setiap muamalah itu mempunyai syarat-syaratnya. Maka dia mufsidan, ya, maka dia adalah larangan tadi jika masuk ke zat atau ke syurutnya, maka dia mufsid, membuat akad itu fasad atau tidak sah, ya. Fasad ini kebalikan dari sahih, maksudnya dia kalau sah atau tidak sah, ya. Fasad itu berarti tidak sah. Sayati, ya.
Sayati maksudnya dia fasadnya itu sayati akan datang. Maksudnya dia nggak sah maksudnya. Ya. Kita tulis dulu. Ini gua pakai bahasa Indonesia ini. Kenapa nggak paham bahasa Arab? Ya, lihat di sini, maka kaidah ke-12 ini bisik kali ya. Susah kita. Ya, dia masakannya. Masakan dari usul fikih. Usul fikih itu alat masaknya, paham? Itu dia. Ya, di sini maka semua fiha bayanun linahyi alladzi yaqtadil fasad. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kemarin ya, kaidah kemarin apa? An-nahyu yaqtadil fasad. Ini kaidah ya, kaidah fikih. Maka setiap yang dilarang maka dia menunjukkan kepada fasad, baik itu dia rusak secara akadnya ataupun rusak secara zatnya. Maksudnya dia dapat memadaratkan. Contohnya kalau yang maksudnya dia dapat memadaratkan seperti misalkan bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Karena dia mempunyai fasad, mempunyai kerusakan ya di dalamnya. Karena bangkai itu kan dia darahnya nggak dikeluarin ya. Jadi berbeda sama hewan yang disembelih, dia darahnya dikeluarin, jadi dagingnya bersih. Kalau misalkan darahnya nggak dikeluarin, maka dagingnya mengendap. Kalau lama-lama dia maka menjadi penyakit. Itu dia bedanya disembelih sama tidak disembelih. Nah, itu dia. Setiap yang dilarang pasti dia mempunyai fasad ya. Seperti riba dilarang karena dia menghabiskan dan merugikan harta dan seterusnya. Wa ya kullu nahi adaliz zawat wasyurut. Nah, maka semua larangan yang masuk kepada zawat dan syurut au lizawatil manhi anhu au syurutuhu. Maksudnya apa? Maksudnya larangan yang kembali kepada syarat atau kesyurut ya. Zat ini maksudnya zat muamalahnya atau zat larangannya atau syarat, maka dia mufsid. Mufsidan ya, di sini mufsidan hal min fa'il sayati. Maksudnya sayati mufsidan ya. Maksudnya mufsid dia akan segera tidak sah. Jika ada sebuah muamalah muamalah atau ibadah, ini apa? Ini zatnya. Maka di luarnya pasti ada ya syurut. Nah, jika an-nahyu ini masuk kepada syurut atau ke zatnya, maka dia akan mufsid. Paham? Akan mufsid, merusak. Ya, tapi kalau nahyu itu nggak masuk ke dalamnya, maka dia tidak rusak. Ya, kalau misalkan dia masuk kepada hal-hal yang sunnah, nanti dia tidak merusaknya. Paham? Kalau syurut dan zat ini wajib. Misalkan zatnya sholat, misalkan apa zatnya sholat? Maksudnya rukunnya, seperti rukuknya, maka dia termasuk zatnya sholat. Syaratnya apa saat sholat? Misalkan wudu. Nah, ini dia syaratnya. Tapi kalau misalnya sunnah sholat apa? Pakai peci, maka dia nggak termasuk ke syarat dan ke rukunnya. Paham? Itu dia.
Contohnya kita lihat sini contohnya misal a'id ila zatil manhi anhu fil ibadah. Nah, ini zatil manhi masuk dia kepada zat ibadah. Misalkan Rasulullah melarang untuk sholat apa di sini? Sholat setelah asar, ya kan? Nah, berarti dia yang dilarang apanya? Sholat. Berarti masuk ke zat apa syurut? Zatnya. Paham? Itu. Ketika Rasulullah melarang untuk sholat ba'dal asri setelah asar, ya, atau melarang dari sholat pada hari dari saum puasa pada hari raya, 2 hari raya. Maka jika kita puasa di situ, ya, maksudnya puasa mutlak, maka kalau hari raya ini mau mutlak mau muqayyad dia tetap tidak sah, ya. Mau dia mutlak atau muqayyad, kalau untuk hari raya ini dia mutlak muqayyad tetap tidak sah. Contohnya kita nggak boleh hari raya di Idul Adha, tapi ayam mutasik juga tidak boleh kan? Ayam mutasik 3 setelah Idul Adha nggak boleh. Tapi kalau Idul Fitri cuman satu hari hanya aja, habis itu setelahnya boleh. Ya. Nah, maka jika ada puasa muqayyad atau puasa mutlak, kemarin udah Ustaz bahas ya. Muqayyad itu yang ada perintahnya, dalilnya. Kalau mutlak itu sunnah biasa. Misalkan kita puasa pada hari raya itu maka tidak sah. Kalau syaratnya misalkan syarat sholat apa? Berwuduk tadi. Misalkan kita airnya nyuri, maka nggak sah. Paham? Ya, karena nyuriknya itu masuknya kemana? Masuknya ke air. Dan air itu syarat dari cara untuk berwuduk. Paham? Alat untuk berwuduk. Contohnya, ini kita masih masuk ke zat, ya. Contohnya, kalau tadi sholat setelah asar, berarti kalau misalkan kita sholat mutlak di situ maka tidak sah. Sholat puasa pada hari Sabtu, maka kalau kita puasa mutlak itu tidak sah. Tapi kalau dibarengin sama setelahnya atau sebelumnya, misalkan kita Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu, maka tidak mengapa. Paham? Ya, karena dia muqayyad. Dia ibadah muqayyad, ya. Kalau mutlak nggak boleh. Maksudnya kita puasa aja, puasa tanpa sebab. Ya, maka kita nggak boleh ke hari Sabtu aja. Paham? Misal a'id ila misalun nahi a'id fi surutihi. Yang kembali ke syaratnya, contohnya larangan dari sholat di kamar mandi. Kenapa? Karena syarat dari sah sholat apa? Tempatnya suci. Berarti ini dia najis kan? Berarti nggak sah. Begitu juga sholat di kandang unta. Tapi kok sholat di kandang kambing boleh? Yang nggak boleh kandang unta. Apa bedanya? Sama-sama nggak najis itu kotorannya. Kotoran unta sama kotoran kambing nggak najis. Karena dia hewan yang halal. Kenapa? Karena dia mempunyai qarinah yang lain, sebab yang lain, karena dia banyak jin yang tinggal di kandang unta daripada kandang kambing. Ya. Makanya kita kalau disuruh setelah ada diwajibkan setelah makan daging unta berwuduk kan? Tapi kok daging kambing enggak? Kenapa? Enggak, karena iya jinnya masuk dalam badan unta. Wah, lu. Jinnya masuk dalam badan unta. Enggak tahu, Ustaz. Contohnya, kita sholat tapi pakai baju tadi kita sholat tapi wuduknya hasil air nyuri. Airnya nyuri berarti nggak sah. Kenapa? Karena dia masuk sah sholat. Contohnya kita sholat tapi bajunya hasil nyolong. Kenapa? Dia masuk ke syarat apa ke zat? Ya, syarat sah sholat adalah menutup aurat. Jadi harus pakai baju. Kalau bajunya nyuri berarti dia nggak sah. Tapi kalau misalnya kita sholat, pecinya nyuri, masuk ke zat apa ke syarat? Nggak masuk kedua-duanya. Karena pakai peci sunnah. Jadi dia nggak masalah tapi berdosa. Paham?
Dia tetap sah sholatnya tapi berdosa. Paham? Itu kalau masuk ke syarat atau ke muamalah. Contohnya di muamalah, an-nahyu an bai'il hamlil fil batan. Apa ini? Contohnya di muamalah, larangan dari jual beli apa? Iya. Dia beli anak di dalam kandungan misalkan kerbau atau kambing. Jadi masih hamil kerbaunya, dia beli anaknya bukan beli ibunya. Ya. Dia beli harganya misalkan berapa? 500.000 dibeli. Ya. Nah, itu ada, kenapa diharamkan di situ? Karena ada goror. Goror itu adalah termasuk pembatal dari syarat jual beli. Ya, karena syarat jual beli adalah harus maklum, diketahui. Tapi kalau dia goror, nggak diketahui, maka dia merusak syaratnya. Berarti masuk ke syarat apa ke zat? Ke syarat apa ke zat? Syarat sah jual beli adalah maklum. Berarti kalau di sini goror berarti masuknya ke syarat. Ya, masuknya ke syarat. Jadi setiap jual beli yang goror maka itu diharamkan. Ya. Kenapa? Karena kita bayarnya 500, belum tentu anak itu keluar hidup. Tapi kita udah bayar. Bisa aja kok dia cacat nggak ada kakinya satu. Pasti harusnya lebih murah harganya. Paham? Ya, contohnya, makanya Rasulullah banyak mengharamkan jual beli pada masa jahiliyah. Udah kita bahas, ada bai'ul munabadzah, ya. Yang mana misalkan ada dua, kayak judi. Jadi bayar 10.000, ada dua barang, tapi diraba-raba, semuanya ditutup barangnya. Ya, dipilih maka itu yang dapat. Misalkan kayak bai'ul hasoh, jual beli tanah di zaman jahiliyah dulu dengan lemparan batu. Semana dia makin jauh lemparnya segitu dia, tapi harganya sama. Tapi kok dia nggak bisa ngelempar, cuma sampai cuman dekat aja dia lemparnya, maka tetap sama harganya, rugi. Itu sama kayak misalkan kita ke pemancingan, kita masuk bayar 100.000, tapi kita boleh mancing dari pagi sampai malam. Kalau kita cuma dapat 2 ikan, padahal harganya satunya 15.000, cuman 30.000. Tapi beda orang kalau dia pandai mancing, ya, maka dia dapat lebih dari 100.000. Maka itu bai'ul goror. Ya. Kenapa? Beda halnya kalau nanti yang didapat ditimbang lagi baru dibayar. Ya. Itu dia. Ada pemancingan kayak gitu. Jadi dia tergantung bayarnya. Bayarnya kalau misalkan dia di awal, ya sesuai mau dia dapat berapa data bayarnya segitu, itu goror. Tapi kalau nanti dapatnya ditimbang baru dibayar, maka itu enggak. Gimana kalau restoran all you can eat? Hah? Iya, kayak yang di JCT itu. Gimana? Itu ada gorornya nggak? Hah? Iya, karena ya Allah alam itu nggak ada gorornya. Kenapa? Karena itu pilihan kita, ya sesuka hati kita. Ada kudroh di situ, ada kemampuan, ya makan atau nggak makan. Ya, walaupun udah kenyang bisa tetap dimakan. Tapi kalau misalkan goror itu dia memang nggak bisa milih, maksudnya sesuai keberuntungan aja. Ya. Paham sampai sini? Baca kaidah selanjutnya. Ya, baca selanjutnya. Siapa mau baca selain Haki? Coba, ya. Paling belakang. Siapa? Ah.
Wa iya'ud li kharijin. Cepat, wa iya'ud. Kal immati ya fafhaman nal illah. Lihat di sini. Siapa berisik kali? Samping sini ya. Ya karena mereka belajarnya ngikutin jadi berisik ya. Sangat suka belajar kayak itu. Hah? Enggak lah, itu kan anak kecil, udah besar mana gitu. Lihat di sini, apabila yang dilarang itu masuk kepada hal yang ada di luar ibadah dan surutnya, berarti dia di sini, ya. Kal imah, apa itu imah? Imamah. Ya sama seperti peci tadi, sholat pakai imamah. Kalau imamahnya itu dia hal yang haram, ya bekas dari nyuri, maka dia tidak merusak sholat tersebut, ya. Tapi dia cuman berdosa. Kalau misalnya kita nyuri, orang yang kita curi itu jadi utang sama kita. Gimana? Kalau misalnya kan kita nyuri orang, ya kan? Kita ngutang sama dia atau jangan? Iya. Dia ngutang sama dia. Jadi ada ibadah, ada dosa-dosa yang kalau tobat tinggal tobat, ada dosa yang kalau tobat harus menunaikan. Kalau misalkan kita dosa gibah atau berbohong atau berzina, ya. Nah, maka itu dia kalau tobat tinggal tobat. Ya, yang penting tobat dari hatinya. Hah? Minta maaf. Ya maka itu ya Ustaz bilang dia nggak perlu minta maaf. Dia cuma sekedar tobat aja. Beda sama kalau misalnya kita mencuri, kita harus tobat dan mengembalikan uang tersebut. Ya. Ya. Jadi ada dosa-dosa. Maka kalau orang berzina itu ketika dia udah tobat jangan dia ngaku, nggak usah ngaku. Ya. Nggak usah ngaku, diam aja. Karena di zaman Nabi juga ada perempuan yang ngaku, ya, atau ada laki-laki yang ngaku, maka Nabi pura-pura nggak tahu. Misalkan, ya Rasulullah, ada hadisnya, ya Rasulullah saya telah berzina. Maka Rasulullah berpaling. Mungkin kamu cuma menciumnya. Lalu dia bilang kedua kali, ya Rasulullah saya benar-benar berzina. Mungkin kamu apa? Cuman memeluknya. Ya, jadi Rasulullah nggak mau tahu sebenarnya. Contohnya juga ada perempuan yang datang kepada Rasulullah mengaku berzina. Ya Rasulullah saya telah berzina. Maksudnya sampai lahir dulu baru balik ke sini. Habis itu pernah dengar hadis ya? Nah, habis itu pas sudah lahir dia balik lagi, ngaku lagi, bilang suruh nyusui dulu 2 tahun. Itu maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah nggak mau dia balik lagi. Diam aja udah. Tuh. Ya, paham? Kenapa? Karena dosa zina itu dia tidak bisa dihukumi kecuali dengan 2 hal, ngaku sendiri atau saksi, 4 saksi, ya. Walaupun pakai video, dikasih tahu buktinya itu nggak sah. Paham? Mau pakai foto, mau pakai video, nggak sah. Kalau kita ngelihat dia cuman 4 orang nih, adil, ngelihat cuman berdua masuk hotel, itu belum bisa dikatakan dia berzina. Misalkan kita ngintip di jendela, 4 itu ngintip di jendela, tapi mereka berduanya tutup di dalam selimut, maka itu tidak bisa dijadikan saksi. Harus jelas, itulah dia beratnya permasalahan zina. Ya. Tapi kalau misalnya kita bayar hutang dari hasil mencuri? Bayar hutang dari hasil mencuri tetap aja nggak sah. Nggak. Itu kan sama kayak tadi, muamalah tapi dia masuk kepada zatnya. Ya kan, bayar hutang tapi yang dipakai bayar dia masuk ke zatnya, hal yang mencuri. Jadi nggak sah. Hah? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Di tengah jalan dapat 100.000 nggak apa-apa. Ya maksudnya kecuali dia tergantung kalau misalnya kalau misalkan sesuatu yang remeh, ya misalkan 10.000 ya sampai 100.000 itu kan kok di tengah jalan kan nggak mungkin kita. Tapi kalau misalnya lebih maka harus diumumin dulu. Ya.
Begitu juga kalau di kelas harus diumumin dulu. Jadi kalau misalnya supaya muamalahnya tadi yang bayar pakai mencuri tadi, Ya. supaya sah bayar lagi, terpaksa dibayar utang tadi. Iya. Baru sama muamalahnya gitu. Enggak, maksudnya gini. Kan dia nyuri. Iya. Kalau dia mau tobat berarti dia harus balikin ke dia mau bayar utang ke orang. Iya, ini uang hasil mencurinya dia dibayarkan nih. Berarti kan urusan tadi kan batal lah apanya pembayarannya tadi bukan hasilnya. Karena dia kan bayar utangnya dia hasil mencuri. Ya kan. Jadi supaya dia hasilnya jadi halal kayak mana? Kita harus balikkan uangnya yang kita curi ini. Iya. Iya, baru jadi halal yang tadi yang kita bayar. Yang tadi dibayar lagi. Dibayar lagi. Karena bayar utangnya nggak sah, masuk ke zat. Ya. Itu dia. Begitu juga kalau misalkan sodakoh dari hasil mencuri kan banyak kayak gitu. Maka dia nggak sah. Udah istirahat? Udah istirahat aja dulu. Halaman 31 masih di dalam penjelasan kaidah dari kaidah ke-12. Wa ya'ud li kharijin kal immati fala yadir fafhaman nal illah. Jika hal yang dilarang itu atau nahyu itu masuk atau kembali kepada hal di luar ibadah atau muamalah, berarti bukan ke zat, bukan ke syarat. Seperti imamah, maksudnya imamah di dalam sholat. Imamah di dalam sholat. Fala yadir, maka dia tidak akan memadorotkan sholat tersebut, akan tapi hanya berdosa. Fafhaman nal illah. Lihat di sini, maka pahamlah dengan illah. Illah itu apa? Bukan. Permasalahan atau sebab, urgensi. Ya. Nanti kita bahas. Kita baca dulu. Lihat di sini lafadznya wa iyaud, yakni an-nahyu ilal amrin. Maksudnya larangan itu dia kembali ila amrin kharijin an dzatil ibadah wa syurutuhu kal immah. Yang mana dia lihat di sini misalkan imamah, ya. Immah itu imamah. Ya. Al-imamah, apa ini imamah? Ya, penutup kepala, ya. Nah, dia itu bisa dipakai, bahkan bisa diusap pada saat berwudu. Dia nggak masuk ke zat dan tidak masuk ke syarat, ya. Aikal imamah al-muharramah falayadin, maksudnya imamah muharramah apa? Imamah hasil mencuri. Maka dia kalau sholat pakai itu atau tawaf pakai itu, maka tawaf dan sholatnya tidak batal, ya, tapi cuman berdosa karena dia pakai hasil mencuri. Contohnya kalau misalnya wudhu tadi batal nggak? Misalkan dia hadas nih, kemudian dia berwudhu pakai air hasil nyolong di rumah orang. Tapi kalau misalkan dia udah wudhu, udah sah, dia nggak ada batal, dia bisa aja langsung sholat. Tapi dia wudhu lagi pakai air hasil nyolong, sah nggak? Tetap sah. Kenapa? Karena pada asalnya wudhunya yang tadi itu bukan syarat. Kenapa? Karena dia tidak berhadas, kan? Paham? Ya, karena tadi berarti wudhunya itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, kecuali kalau dia berhadas maka hukumnya wajib. Paham bedanya? Bedanya paham? Hah? Nggak paham? Contohnya dia wudhu tadi. Kalau misalkan dia berhadas berarti wudhunya wajib apa sunnah? Wajib, karena nggak sah kan? Berarti dia termasuk syarat. Berarti kalau masuk syarat berarti tadi sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena kalau airnya hasil nyolong berarti nggak sah. Misal yang kedua, contoh yang kedua, kalau misalnya dia udah wudhu, dia nggak batal. Berarti wudhunya ini kok dia wudhu lagi sunnah apa wajib?
Sunnah, bukan syarat, ya kan? Karena dia bisa aja langsung sholat, nggak wudhu. Berarti air yang dipakai, kalau misalnya dia wudhu pakai air pakai hasil nyolong, berarti masuknya bukan ke sulut, bukan ke zat, paham? Ya, berarti dia tetap sah tapi berdosa, paham? Itu dia. Ai fa innahu la yufsidul ibadah, karena dia tidak merusak ibadah. Fafhamannal illah, maka pahamkanlah terhadap illah. Lihat illah. Ilah secara bahasa itu tadi ya yang disebutkan apa? Cacat ya. Akan tapi secara istilah urgensi atau al-alaqah. Al-alaqah, kesamaan yang mengikat antara hukum dengan hukum selainnya. Contohnya, kita kalau puasa diharamkan apa oleh Nabi? Makan, minum. Ya, lihat nih, makan, minum, setubuh ya. Kemudian kalau kita makan berarti batal. Nah, jadi misalkan ini ato'am, al-aklu ya, berarti makan apa? Al-aklu wa syurbu. Ini pembatal puasa. Kita lihat ilahnya di sini apa? Diambil ilahnya di sini apa? Apa? Kenapa? Maksudnya urgensi itu ilahnya adalah kenapa makanan dan minuman minum dan makan itu diharamkan oleh Allah. Maka ilahnya diambil dia apa? Mengenyangkan dan masuk ke rongga. Jadi dia apa? Yadkhulul jauf. Ini sebenarnya masuknya ke usul fikih ya, tapi kita bahas yadkhulul jauf. Kemudian mugodzi itu dia memberi gizi untuk anak yatim, untuk tubuh. Jadi jadi dikiaskan semua yang masuk ke tubuh kita, dia masuk ke rongga atau dia mugodzi, memberi gizi, maka dia membatalkan puasa. Contohnya infus, masuk ke rongga enggak? Masuk ke rongga enggak? Enggak. Mugodzi enggak? Mugodzi, berarti dia membatalkan puasa. Contohnya vaksin, masuk ke rongga enggak? Mugodzi enggak? Enggak, berarti dia tidak membatalkan puasa. Paham? Itu dia ilah. Ya, misalkan kayak vitamin, tetes mata. Tetes mata masuk ke rongga enggak? Masuk kalau banyak. Ya, kalau banyak, misalkan tetes mata kalau banyak dia masuk ke rongga, kalau sedikit enggak. Begitu juga tetes telinga, ya. Nah, tapi mugodzi enggak, tapi dia masuknya kalau banyak maka dia membatalkan. Paham? Kalau sedikit enggak. Itu dia. Ilah itu berbeda-beda. Maka dia itu ilah. Contohnya jima. Ilahnya apa? Ya. Jima ilahnya apa? Ada yang mengatakan ilahnya harus iltiqa bainal khitanain. Harus bertemu antara dua kemaluan. Kalau ilahnya itu, maka yang membatalkan semua puasa semuanya jima. Adapun onani itu tidak. Kalau ilahnya ini iltiqa bainal khitanain, harus bertemu dua kemaluan. Tapi kalau misalkan ilahnya adalah al-munzil. Munzil itu apa? Maksudnya mengeluarkan mani, maka jima dan onani itu membatalkan wudhu. Paham? Paham? Ini tergantung ilah semuanya. Paham? Suka kali masalah kayak gini ya. Masalah ngulangnya. Jadi dia ilahnya ini ditentukan ulama. Makanya ilahnya itu setiap ulama berbeda, setiap mazhab. Kan di pelajaran kan usul fikih ada mazhab apa? Mazhab ada berapa? 4, ya kan? Nah, makanya kalau misalkan puasa, kalau misalkan di mazhab Syafi'i kita kentut di kolam renang itu batal. Kenapa? Karena kalau kita ngeluarin angin, airnya masuk. Tapi dia, nah, kenapa? Karena ilah di mazhab Syafi'i bukan seperti ilah ini jumhur. Ini Maliki, Hambali dan Hanafi. Adapun ilah di mazhab Syafi'i itu apa? Setiap yang masuk ke tubuh, mau apapun, maka kita nggak boleh congkel kuping kan? Dulu di mazhab Syafi'i. Makanya kita kok kentut di kolam renang itu batal. Kenapa? Setiap yang masuk tubuh itu membatalkan puasa. Paham? Walaupun dia tidak mugozi dan tidak yadkhulul ke rongga.
rongga tenggorokan maksudnya. Itu dia ilah. Semua dipakai di masalah fikih. Kenapa? Masalah kontemporer, contohnya kayak masalah corona, semuanya ulama pakai ilah. Ilah ini intinya. Ilah ini intinya menetapkan hukum ini boleh apa enggak. Paham tadi yang tentang ini, paham? Ini paham? Ya. Itu dia ilah. Kita menjelaskan tentang ilah tadi. Maka lihat di sini fahamanal ilah, maka ilah dari imamah dan ilah dari alma untuk wudu itu berbeda. Kalau ilahnya ini dia masuk kepada syarat, kalau imamah tidak masuk kepada syarat, maka dia berbeda. Paham? Ya. Berarti lebih ke fungsi gitu. Hah? Ilah itu fungsinya gitu. Bukan. Ilah itu urgensi itu apa? Sebab. Ya, sebab atau kepentingan. Kenapa? Untuk apa? Ya. Misalkan mengusap khuf. Ulama berbeda pendapat. Kalau misalkan dia bolong-bolong banyak sampai kelihatan tumitnya, ya, maka ulama Syafi'i ya mengatakan, Syafi'i dan Hambali mengatakan nggak boleh ini, nggak boleh mengusap khuf kalau dia bolong-bolong, karena ilahnya, urgensi dari mengusap khuf adalah bahwasanya khuf itu menutupin kaki, harus menutup semua kaki, ya itu ilahnya, ya. Yalbisul atau yugoti arijal. Adapun kalau misalkan ilahnya itu adalah karena agar dia tidak dibuka, ilahnya itu Allah. Jadi Allah menurunkan rukhsah untuk bolehnya mengusap khuf itu kenapa? Kalau misalkan karena khuf ini membungkus kaki, maka kalau bolong-bolong itu nggak boleh, nggak sah mengusap khuf. Tapi kalau urgensinya, bahwasanya Allah menurunkan rukhsah itu karena susah dibuka, maksudnya ribet, ya kan? Ribet buka khuf, maka mau bolong mau enggak itu nggak masalah. Paham? Itu dia ilahnya. Iya. Banyak semua orang kayak gitu. Ya kan? Di luar-luar orang-orang awam di masjid-masjid kayak gitu semua. Inilah ludah enggak. Karena yang batal itu kalau misalkan ludahnya dikeluarin diminum lagi, itu batal. Hah? Iya. Tapi yang rojihnya kalau dia tidak mugozi, ya. Contohnya tidur membatalkan wudu apa enggak? Ya. Dilihat ilahnya. Kalau ilahnya karena dia karena tidak sadar keluar kentut atau enggak, maka kalau ilahnya itu, maka kalau tidur secara duduk itu enggak membatalkan wudu. Makanya kok tidur kita khutbah Jumat ngantuk-ngantuk, maka itu enggak membatalkan wudu. Tapi kalau ilahnya itu zat tidurnya, maka mau tidur sedikit, mau tidur banyak itu membatalkan wudu. Paham? Tutup lagi biar nggak berisik. Ya itu sekilas tentang ilah. Kalau di dalamnya itu masalah usul fikih, ya. Dan tugas yang menentukan ilah itu adalah tugas siapa? Mujtahid, ya. Mujtahid para ulama. Kita kemudian lihat, baca kaidah setelahnya. Siapa mau baca? Coba, ya, yang ujung. Silahkan. Bukan. Sampingnya. Al-aslu fil asya. Al-aslu fil asya hillu. Wamna'i ibadatan illa bi'izni syari'.
lihat di sini. Al-asal atau asal dari segala al-asya itu semua hal yang konkret ya, yang ada di bumi. Itu dia asya. Ya, sesuatu, jamak dari sesuatu, syai'. Itu adalah halal. Ya. Wamna'i ibadatan illa bi'izni syari, ya. Adapun dia jika ibadah maka dia harus dilarang kecuali ada izin syari. Lihat di sini. Ini dah kan? Lihat di sini apa tadi? Al-aslu fil asya hilun. Nah, maka ini segala sesuatu ya. Al-asya maksudnya al-af'al, masuk ke situ. Al-af'al ya. Semua umur, af'al a'yan. Al-af'al ini segala perbuatan pada asalnya dia halal atau al-a'yan. A'yan ini segala hal yang konkret. Ya, itu masuk ke dalam segala sesuatu. Mau perbuatan yang enggak konkret atau yang konkret maka dia halal. Dan al-aslu fil a'yan, ada kaidah juga, al-aslu fil a'yan at-thaharah, maksudnya suci. Ya. Nah, kebalikannya kalau ini asya, kebalikan dari asya adalah ibadah, ya. Kalau ini kan masuknya muamalah dan seterusnya. Dia mati. Lihat, al-aslu fil asya, asal dari segala sesuatu baik itu perbuatan atau hal yang konkret ya, atau muamalah, maka pada asalnya dia halal. Nah, kebalikannya al-aslu fil ibadah, asal dari sebuah ibadah maka itu dia haram, kecuali ada dalil yang ala masru'iyatihi, yang mencariatkannya. Kecuali ada dalil ala masru'iyatihi. Nah, kalau al-aslu fil asya itu halal. Illa dalil, kecuali ada dalil yang ya ala tahrimihi. Maka semuanya bergantung pada dalil. Nah, jika itu halnya termasuk segala sesuatu, maka yang ditanya jangan dalil yang menghalalkannya, tapi kalau sesuatu itu maka tanya apa dalil yang mengharamkannya. Beda sama ibadah. Kalau ibadah berarti apa dalil yang mensyariatkannya, bukan yang mengharamkannya. Karena asalnya dia sudah haram kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Maka dari mana ibadah misalkan sholat, itu ada dalil yang mensyariatkannya. Maka jika tidak ada, maka dia masuknya kepada bid'ah, ya. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang mensyariatkannya. Beda halnya di dalam asya, misalkan jual beli. Nah, kalau tidak ada pengharamannya, maka dia boleh. Jika di dalam jual beli itu ada yang goror, maka dia tidak boleh karena ada dalil haramnya goror. Paham? Contohnya binatang. Al-aslu fil a'yan. Semua binatang
yang Allah ciptakan itu halal kecuali ada yang mengharamkannya. Ya. Maka yang haram itu yang diharamkan saja. Misalkan apa? Ya, babi, anjing. Apalagi? Ya, hewan muftaris yang buas dan seterusnya. Maka kalau misalkan kayak badak boleh nggak? Nggak boleh, ada cula. Nggak boleh dilindungi. Iya, asalnya boleh, karena dia nggak ada taring dan seterusnya. Hah? Ya, yang nggak boleh itu taring dan kuku yang yang dipakai buat nerkam mangsa. Tapi kalau misalkan buat manjat, kayak ayam punya kuku nggak? Punya, tapi dia buat apa? Bukan buat nerkam, ya. Ya. Maka dia nggak masalah, paham? Misalkan kayak serangga misalnya kan laron, tahu? Itu halal apa enggak? Enggak termasuk menjijikan dia. Enggak. Kalau itu enggak, yang menjijikan kayak kelabang, kecoa, itu menjijikan. Ya, serangga enggak termasuk belalang, enggak menjijikan, capung dan seterusnya. Maka jika tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka boleh dimakan. Ya. Itu dia. Ini lipan menjijikan, ha? Dalil ala tahrimihi, dalil yang mengharamkannya. Kelinci boleh, gajah boleh, tapi kalau dilindungi nggak boleh. Tapi asalnya boleh. Kenapa? Karena dia taringnya bukan buat mangsa kan, dia bukan buat mangsa. Boleh. Nah, yang nggak boleh itu kan yang yang diharamkan, terus yang dia semua, dia termasuk jalalah. Begitu juga binatang yang diperintah untuk dibunuh atau binatang yang diharamkan untuk dibunuh, semuanya haram. Contohnya semut, itu diharamkan untuk dibunuh kan? Maka itu begitu juga laba-laba dan seterusnya. Nah, ya kalau itu mengganggu nggak masalah. Kalau misalkan kodok boleh dimakan tapi nggak boleh dibunuh ya? Kodok boleh dimakan dari mana? Kodok nggak boleh dibunuh. Iya. Berarti dia nggak boleh dimakan. Ya. Boleh dimakan. Hah? Iya, semua yang di air masuk di dalamnya bertaring. Ya. Semua yang di air, mau yang bertaring, mau yang nggak jelas, yang di laut-laut itu, maka boleh. Mau yang di dasar-dasarnya kayak cumi-cumi, ubur-ubur, ikan hiu, ya, semuanya boleh. Ular laut semuanya. Buaya kita lihat dominannya di mana? Dominannya di air, berarti boleh. Ya. Ya, jadi nggak ada hewan yang hidup di dua alam diharamkan, nggak ada masalahnya hidup dua alam. Semuanya alam dunia. Ya. Tapi masalahnya buaya ini atau katak itu memang diharamkan karena diharamkan untuk dibunuh. Ya. Adapun kita lihat buaya ini, dia buas nggak? Buas. Hidupnya dominan di mana? Di air, karena dia berjemur aja di darat. Ya. Begitu juga penyu itu yang nggak ada kukunya ya. Penyu itu yang di laut, maka dia halal. Kenapa? Karena dia hewan dominan di air. Adapun kalau kura-kura, maka dia dominannya di darat, tidak boleh. Paham? Itu dia. Waktu itu dulu juga Ustadz Syafiq pernah bawa buaya di pas habis dari Palestina waktu itu, ya, bawa buaya yang makan Ustadz. Iya. Itu tadi boleh, dia karena hewan laut. Iya, dominannya di laut, walaupun dia muftaris atau buas. Walaupun ada perselisihan pendapat, ya. Tapi perselisihannya lihat,
Lihat tadi masuk, kembali lagi ke ilah ya. Ilahnya dia hewan laut atau hewan yang laut atau bukan hewan laut ya. Lihat dominannya di mana. Lihat, ini adalah kaidah ke-13, al-aslu fil asya umuman al-af'al wal a'yan wa kullu syai' al-aslu fihi al-hillu. Ini termasuk bara'atul asliyah ya, termasuk kaidah dari bara'atul asliyah. Yang pakai asal-asal itu semuanya al-bara'atul asliyah. Yang pakai kaidah pakai al-aslu itu semua masuk ke bara'atul asliyah ya. Al-aslu fil ibadah, al-haram, al-aslu fil asya, al-hil, al-aslu al-adam, kemudian al-aslu fil a'yan, at-taharah dan seterusnya ya. Maka asal dari segala sesuatu itu suci kecuali ada dalil yang bilang itu najis. Hah? Dalilnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Ya. Allah yang menciptakan lakum. Lihat di sini lakum untuk siapa? Untuk manusia. Ya, fil ardi jami'a. Jadi untuk dikonsumsi kecuali yang mengharamkannya. Wa hadza amun fil a'yan wal manafi. Maka ini umum kepada semua hal dan semua manafi. Manafi ini apa? Ya, amal muamalat, adapun muamalah seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah apa? Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lihat di sini. Jual beli kenapa diharamkan? Dihalalkan. Hah? Ya, enggak, karena pada asalnya di sini dia adalah sesuatu. Nah, kemudian Allah mengharamkan riba, ya. Nah, ini dilihat juga kepada ilahnya. Maka kita lihat di sini. Segala muamalah itu nanti kita pelajarin juga, itu dia ada yang ilahnya untuk aribhu. Ribhu itu apa? Mengambil keuntungan. Ada yang ilahnya adalah at-ta'awun. Ta'awun ini apa? Ya. Maka lihat di sini. Kalau jual beli dia ilahnya kemana? Ilahnya buat untuk orang nyari untung. Maka nggak apa-apa ada keuntungan di situ, ngambil keuntungan. Akan tapi kok riba, peminjaman itu dia akadnya adalah tolong menolong. Maka jika dia ngambil untung dari tolong menolong itu, maka masuknya ke riba. Paham? Itu dia ilahnya. Setiap akad yang jual beli ya, seperti misalkan ke kontrak apa, menyewa. Nah, maka dia itu akadnya aribhu apa ta'awun? Menyewa. Hah? Ribhu, nyari untung ya. Maka nggak masalah kalau ngambil keuntungan di situ. Contohnya wakaf itu ta'awun apa ini akadnya? Ta'awun ya. Maka dia tidak boleh ngambil untung di situ. Paham? Itu dia. Contohnya ada orang minjam. Misalnya orang minjam 10.000 ke kita. Habis itu dia pas minjam bilang, tapi aku antarin aku ke rumah. Ngerti nggak? Si A minjam ke si B. Nah, habis itu si B minta tolong dia antarkan ke rumahnya, naik mobilnya atau naik keretanya. Nah, maka itu termasuk riba. Kenapa? Karena dia ngambil untung dari akad ta'awun itu. Paham? Ya, bukan nggak ikhlas, tapi dia ngambil untung, ya. Itu. Fahal al-mubayah fal aslu fiha al-hillu wa kadzalika biqaidil uqud. Begitu juga semua baqiyatil uqud, semua akad-akad. Wa ala hadhil qaidah law ra'aita rajulan, lihat di sini ketika ada lelaki yaf'al say'an
Faqultu lahu hadzal haram. Lihat di sini, ketika ada sesuatu, ada lelaki yang berbuat sesuatu, maka ketika kita katakan ini haram, maka dia bertanya, aina dalil ala tahrimika hadza syai'? Fa hina idzin anta mutalib bidalil ala tahrim hadza syai'. Lihat di sini ya. Bedanya apa? Kalau al-aslu, kalau dia bukan ibadah, maka yang ditanya apa dalil yang mengharamkannya. Kalau dia ibadah, maka ditanya apa dalil yang mensyariatkannya. Jangan berganti. Misalkan dia melakukan sesuatu yang mubah, maka kita tanya apa dalil yang mensyariatkannya. Salah. Atau dia melakukan ibadah, apa dalil yang mengharamkannya? Salah. Karena al-aslu fihi at-tahrim. Paham? Lihat segala sesuatunya. Kalau ini dicuri ridho yang mana tuh? Lunas kan? Ditanya dulu ridho apa enggak? Berarti dia harus ditanya dulu. Kalau ridho enggak apa-apa. Kalau ridho apa masih banyak lagi? Mencuri lagi oleh pemberi. Berapa menit lagi kita? Sampai 11.15 ya? Iya, satu kaidah lagi ya. Oh, rupanya kaidah ke-14 ini beda. Kita udah bahas tadi. Iya, wa hiya qauluhu wamna ibadatan illa bi izni syari'. Syari' itu apa? Syari' itu pencariat. Ada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Itu pencariat. Ketika ibadah itu, akan tapi ibadah itu asalnya apa? Asalnya haram, kecuali ada izin dari pencariat, berarti ada dalil yang mencariatkannya. Li'anal ibadah ala sufiha al-man'u, maksudnya haram. Illa iza adzana biha asy-syar'u, ketika diizinkan oleh syariat maka boleh. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, maka semuanya tertolak ya. Semuanya tertolak jika tidak disyariatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini malam ya'zan bihillah. Ya, apakah ada sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama yang itu tidak diizinkan oleh Allah? Maka ketika ada seorang yang mensyariatkan syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk syirik. Karena kenapa? Karena dia menjadikan orang yang membuat syariat itu adalah pensyariat. Paham? Ya, itu dia. Masuk kesyirikan. Wa yanfa'uka hadzal aslu fima idza ra'aita man yata'abbad ibadatan fa'ankarta alaihi. Ketika kita melihat orang melakukan ibadah, nah kemudian kita mengingkarinya, maka kita mengatakan faqala aina dalil ala ingkarika. Qul aina dalil ala fi'lika. Maka ketika ditanya, mana dalil, atas dalil apa kamu melarangku melakukan ibadah ini? Maka yang betul apa? Kita tanya lagi, mana dalil yang mensyariatkannya, bukan mana dalil yang mengharamkannya. Paham? Karena al-aslu fihi al-man'u. Li'anna anta mutalib bidalil. Paham? Ya, kita lanjut kaidah ke-15. Baca. Siapa mau baca? Hah? Ya, coba. Wahyu. Farji. Sumat tabi. Lihat di sini. Fa'iyya kok ketika seorang masuk ke dalam sebuah hukum yang mana di dalam hukum itu dia syak. Syak itu apa? Syak. Ada beberapa perbedaan. Al-ilmu itu 100%. Di bawahnya apa? Zon itu 99 sampai enggak 51. Baru di bawahnya syak. Ya, itu 50 setengah. Kemudian bawahnya lagi waham
Waham itu adalah dari ya 49 sampai 1. Kemudian jahlun basit. Kan udah pelajari itu kan? Jahlun basit itu 0%. Jahlun murakkab itu -1. -1 ya, salah. Paham? Jadi yang kau 100% itu dia ilmu yakin ya. Jika ada ilmu dalil misalkan wajibnya sholat itu adalah ilmu. Paham? Tapi kalau misalkan vaksin itu tidak membatalkan saum, itu zon. Paham? Bukan ilmu. Zon. Maka semua permasalahan yang diikhtilafkan ulama, yang situ ada khilaf, ada perkataan Abu Hanifah berbeda dengan perkataan jumhur, maka masuknya ke semua zon. Maka kebanyakan ilmu fikih semuanya hampir 80% zon semua. Tapi nggak apa-apa kita karena zon, karena ada dalilnya. Itu zon yang terpuji. Zon itu ada dua. Kalau zon ada dalilnya berarti dia zon yang mahmud, terpuji. Tapi kalau zon tanpa dalil, cuma ngira-ngira aja, maka dia zon madmum. Itu yang diwanti-wanti oleh Allah SWT di dalam firman-Nya apa? Fa inna dzanna, itu hadis ya. Fa inna dzanna akdzabul hadis dan seterusnya. Yang di dalam Al-Qur'an apa dalilnya? Coba, terlupa. Ya, istanibu kasirun minadzan, ya itu ya. Nah, kemudian syak ini 50%. Nah, yang dibahas di sini apa? Syak. Jika ada suatu hukum tapi kita ada syak di dalamnya. Ya, maksudnya kita ragu, oh ini betul atau enggak, atau udah atau belum dan seterusnya, syak dia, maka farji'i, maka kembalilah kepada asalnya. Kalau ada syak, kembali kepada asalnya. Ya. Kembali kepada asalnya, wahia nau'ain summa tabi'i. Asal dari sebuah sesuatu. Nah, jadi dari sebuah sesuatu ada asal, ada tidak asal. Ya, maka dia harus kembali kepada asalnya. Kemudian ikutin itu. Contohnya ini binatang ini halal apa enggak gitu. Binatang ini halal apa enggak? Nah, maka kita kembali asalnya. Asalnya ini apa? Asalnya ya, asalnya adalah halal. Ketika tidak ada dalil, kita cuma syak biasa, maka kembali kepada asalnya. Kecuali kalau ada dalilnya yang mengharamkannya, maka dia tidak kepada asalnya. Paham? Contohnya kita ragu. Kita kayak tadi kemarin ya, contohnya kita udah wuduk nih, kemudian pas sholat kita ragu udah kentut atau belum, maka kita syak di situ. Kembali kepada asalnya. Asalnya apa? Kita udah wuduk. Adapun yang bukan asal adalah kita udah kentut. Paham? Berarti yang syak itu dihilangin, berarti kembali ke kita udah wuduk. Berarti tetap taharah. Beda lagi macamnya kalau misalkan kita tadi udah yakin udah kencing, tapi pas sholat kita ragu udah wudu atau belum, maka asalnya mana? Asalnya kemana tadi? Sudah kencing. Maka yang ragu tadi sudah wudu atau belum, kembali ke asalnya, berarti dia tidak sah sholatnya. Paham? Itu dia keyakinannya. Contohnya kita sholat zuhur tapi ragu udah ketiga atau kedua, atau keempat atau ketiga, maka kembali ke asalnya. Asalnya adalah al-aqal ya, al-aqal yang paling sedikit ya, berarti 3. Paham? Kalau kita ragu, berarti kembali ke 3. Itu dia. Au syakakna fil amal wa hiya hal hiya ibadah au ghairu ibadah. Apakah ini ibadah atau bukan ibadah? Maka kita lihat asalnya. Tadi asal ibadah apa? Haram. Berarti kalau tidak ada dalil yang memasyariatkannya, maka dia haram. Paham? Kembali kepada asalnya. Fainal wajib rujuk ilal asal, maka yang diwajibkan kembali kepada asal. Fa idza kana ghairu ibadat, apabila dia bukan ibadah, maka kembali ke halal. Ya. Karena itulah dia asalnya. Jika ibadah maka dia haram. Maka kaidah ini akan membantu kita di segala perkara, kebanyakan perkara. Misalkan
inna hadza ta'ir halal. Contohnya burung ini halal nih, ya. Kemudian ada yang mengatakan haram. Maka yang mengatakan, yang ditanya dalil apa? Misalnya ada A mengatakan burung ini halal, B mengatakan burung ini haram. Yang ditanya dalilnya yang mana? Yang apa yang apa B yang ditanya dalil? Si B yang mengharamkan karena asalnya itu halal. Jika dia pemakan daging, ya karnivora, muftaris, maka dia seperti burung elang, raja wali, maka dia haram. Tapi kalau misalkan burung ya burung apa? Burung dara dan seterusnya, maka dia halal. Hah? Ya, Orang lari kalau ditangkap dia. Ada tahu burung babi pemakan apa? Ngawur kurang itu. Gak bisa dihilang lagi. Ada di mana tadi mobil? Nah, jika ada ibadah si A membolehkan, memasyariatkan, kemudian si B mengharamkan, maka yang ditanya dalilnya yang mana? Si A. Ya, karena asalnya adalah haram. Takutnya dia terjatuh kepada bid'ah. Paham sampai sini? Ya, kita masuk ke satu kaidah lagi habis itu selesai. Karena sedikit kaidah selanjutnya nih. Ya, baca. Siapa mau baca? Cepat. Ya, Fadli. Udahlah, gani. Ulim. Lihat di sini. Kaidah lagi. Al-aslu fil amar wan nahi alal hatam. Al-aslu fil amar wan nahi alal hatam. Apa itu artinya? Asal dari sebuah perintah dan larangan adalah alal hatam. Hatam itu lazim. Lazim itu apa? Harus, keharusan. Enggak boleh enggak. Itu dia hatam. Ya. Ya, maksudnya berarti apa kalau harus ini? Dua. Wajib dan haram. Makanya nanti kalau di dalam usul fikih nanti insyaallah masuk ke pembahasan ahkamut taklifiyah udah. Nah, masuk ke situ nanti maka dia ada definisi antara wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah. Nah, maka nanti dia wajib adalah ma'amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Maka dia lazim, berbeda dengan itu yang membedakan antara wajib dan sunnah dan haram dan makruh. Kalau wajib dia harus ada ilzamnya, ada lazim atau hatamnya. Kalau sunnah haram juga harus ada hatamnya. Bedanya dengan sunnah dan makruh ya, mereka tidak alal ilzam. Paham? Boleh ngerjakan, boleh enggak. Ya. Mustahab sama mubah sama? Mustahab itu sunnah. Mustahab itu sunnah. Kata lain sunnah itu dia mustahab dan mandub. Kalau mubah itu kata lainnya halal. Ya, boleh. Kalau mustahab itu yang dicintai berarti dia mubah. Sunnah. Ya. Lihat di sini, maka kita dapat mengambil dari kaidah ini berarti ada dua kaidah. Al-aslu fil amr annahu wajib. Kemudian al-aslu fil nahi annahu al-aslu fil amr apa? Wajib. Ya, kenapa bukan sunnah? Kenapa bukan sunnah? Karena al-aslu fil amr wa nahi adalah hatam. Paham? Ya. Dan al-aslu fil nahi haram. Ya, karena tadi al-hatam bukan makruh. Paham? Ya. Al-ma'mur. Buka halaman selanjutnya. Ya, al-aslu fil nahi itu al-manhi atau al-muharram. Kecuali ada dalil, lihat di sini. Lihat di sini kaidah selanjutnya illa iza an-nadbu awil kurhu ulim. Ketika
nadab itu maksudnya mandub ya, atau kesunahan atau sunnah atau istihbab, mustahab itu, atau kurhun, makruh itu diketahui dalilnya. Kalau ada dalilnya maka haram itu berubah menjadi makruh, wajib berubah menjadi sunnah. Jika tidak ada dalilnya maka tadi al-aslu fihi al-hatam ya, wajib tetap kepada wajib, haram tetap kepada haram. Illa iza qama dalil ala annahu amrun li ghairil wujub ya. Ketika kita ketahui bahwasanya itu perintahnya bukan untuk wajib tapi untuk sunnah. Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Ya, kita baca dulu. Atau kita mengetahui bahwasanya larangan itu bukan ala tahrim tapi fa'innahu yu'mal bidalil ya. Akan tapi dia kembali ke makruh maka itu sesuai dalilnya. Maka kita katakan illa idzan nadbu awil kurhu ulim, maka nadbu itu artinya kembali ke amar. Tadi perintahnya tadi asalnya wajib. Kalau ada dalil atas sunnahnya maka dia kembali ke sunnah. Ya. Contohnya ada tadi haram, asalnya haram, asal dari larangan haram. Kalau ada dalil yang menunjukkan kepada dia makruh bukan haram, berarti dia kembali ke makruh. Kalau nggak ada dalilnya berarti dia tetap haram. Wa hadzal istisna ala sabili tamsil wa illa faqad yadulul amr ala ibahah ya. Nah, jika dia tidak ada dalil yang menghalalkan dan mengharamkan, maka dia kembali kepada ibahah, halal ya. Wa nahi ala raf'ul haraj wa kullu hadza yata'ayyan bil qara'in bitanzil qawaid syariah. Nanti akan kita bahas lagi. Contohnya larangan. Naha Rasulullah anil baul qa'iman. Rasulullah melarang dari kencing berdiri. Tapi Anas bin Malik atau Huzaifah bin Yaman ya, atau kalau nggak salah Muaz bin Jabal itu pernah melihat Rasulullah pada saat safar kencing berdiri, menunjukkan bahwasanya larangan yang tadinya haram, ada perbuatan Rasul jadi dia kembali ke makruh. Paham? Paham itu ya. Contohnya lagi Nabi bisa ketahuan kencing berdiri ya. Enggak, pasti enggak kelihatan semuanya, mukanya aja, paham? Ya, karena dulu itu dia belum ada WC kayak gitu, tapi masih khola. Khola itu apa? Tempat tempat khusus buat buang hajat, tapi dia semak-semak kayak gitu, semak-semak besar gitu ya. Nah, di situ zaman dulu. Belum ada hammam di tembok kayak kita. Ada tapi sedikit. Makanya Rasulullah bersabda apa? La yastanji ahadukum mustaqbilal Ka'bah ya, atau mustaqbilal Ka'bah atau mustadbiruha. Janganlah buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian pada saat Rasulullah tinggal di rumah Hafsah itu adalah kakaknya Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar juga tinggal di situ, berarti Rasulullah adalah kakak ipar dari Ibnu Umar. Nah, pas itu pula gentengnya rusak, genteng rumah Hafsah. Kemudian Ibnu Umar membetulkan gentengnya. Kemudian tidak sengaja beliau melihat Rasulullah buang hajat mustadbirul Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Itu bertentangan enggak sama perkataan Rasulullah? Bertentangan. Maka menunjukkan haramnya itu tadinya haram menjadi makruh, atau dijamak bahwasanya haramnya itu tidak menjadi haram jika dia di dalam WC. Kalau udah di WC nggak apa-apa, tapi kalau kita BAB di hutan maka nggak boleh membelakangi dan menghadap kiblat. Paham? Itu dia. Pakai kompas atau dan seterusnya banyak ya. Iya. Pakai insting lah kalau ada kompas. Contohnya perintah. Rasulullah memerintahkan untuk kalau wudu apa? Mensela-sela jenggot. Tapi pernah di hadis lain Rasulullah tidak mensela-sela jenggot, menunjukkan tadinya perintah menjadi perintah menjadi sunnah.
Ya. Paham? Jadi itu dia ada dalil yang mengubah dari wajib menjadi sunnah. Nanya tadi, angkat tangan. Kirain nanya. Mana dia udah sibuk dah. Ya udah habis waktunya ya. Udah habis waktunya. Ada yang ditanyakan sebelum dia jawab ya? Hah? Nadbu itu sunnah. Mandub. Al-aslu mana? Itu maksudnya masuk kepada asal dari dua buah hal. Jadi segala sesuatu itu mempunyai asal dan bukan asal, maka kembali ke asalnya. Kemudian ikuti. Ya. Enggak. Karena ilahnya tadi dia tidak masuk ke rongga dan tidak memberi gizi. Ya. Itu kan mazhab Syafi'i, dan nanti kita kalau pelajarin mazhab ada yang rojih, ada yang tidak rojih, maka kita ngikutin yang rojih, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.